STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pada pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Tidak lupa kita selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puji-pujian yang banyak. Satu pujian yang dengannya kita bentuk dalil bahwasannya seorang itu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepadanya. Dia telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala berbagai macam kemudahan. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam rezeki, baik itu fisik yang sempurna, rezeki yang berupa harta, rezeki berupa akal yang lurus, yang dengannya dia bisa gunakan untuk berfikir. Dan yang teramat besar para hadirat, para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, adalah Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita itu keislaman. Seorang dia merasakan kelezatan, dia merasakan ketenangan, dia merasakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa kebahagiaan dunia maupun akhiratnya. Sesuatu yang sangat penting, yang dia adalah suatu barang yang langka, dimiliki hanya oleh orang-orang yang telah selamat hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya untuk menerima Islam dengan lapang. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya untuk mengikuti jalan-jalan ketaatan. Allah Subhanahu wa ta'ala pula memudahkan baginya jauh atas berbagai macam kemaksiatan. Itu adalah nikmat yang sungguh amat sangat besar. Nikmat yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh setiap orang. Bahkan bagi orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman, yang muslim, yang berislam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang dia karena penyakit hati yang ada pada dirinya, dia bisa merasakan kelezatan dalam kemaksiatan. Dia bisa merasakan kesulitan dalam ketaatan. Dia bisa merasakan berat dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sesungguhnya orang-orang yang memiliki hati yang selamat itu amat sedikit beratnya untuk bermunajat, untuk berdoa, untuk memohon di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di antara ciri-ciri bagi mereka yang memiliki hati yang selamat adalah mudahnya mereka untuk melaksanakan ketaatan dan sulitnya mereka untuk mengerjakan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas kembali berkaitan tentang hati yang selamat, suatu yang menjadi tujuan, keinginan yang besar bagi setiap orang-orang yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka bisa mentadabburi Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal tersebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
yaitu adalah hari kiamat, hari tatkala manusia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat ya bagi manusia pada saat itu harta mereka atau anak keturunan mereka yang mereka upayakan, kecuali siapa yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya illa man atallaha biqalbin salim. Ya, siapa yang dia itu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Mereka yang bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, para hadirin, para pendengar radio Syarah Tauhid ya 96,1 FM Banda Aceh ataupun dimanapun Anda berada. Tapi mereka yang bisa bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat, mereka itulah yang tidak dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di hari tatkala banyak sekali manusia itu bersedih, ya di hari tatkala manusia itu banyak terhinakan. Apa sebab mereka bersedih? Karena mereka mengingat apa yang mereka lakukan dari kedua tangan mereka. Dan mereka mengingat apa yang mereka lakukan dengan kedua mata mereka. Dari mereka yang mengingat ya dari apa yang mereka lakukan dari kedua langkah kaki mereka. Kemudian mereka akhirnya sadar ya bahwasannya mereka mengerjakan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengerjakan berbagai macam kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Ya, kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari tersebut dia sadar, namun apa upaya, apa daya dan upaya ya enggak ada yang bermanfaat di masa tersebut. Kecuali mereka yang membawa ketaatan, kecuali mereka yang membawa hati yang selamat, kecuali mereka yang membawa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang yang beriman ya dari awal mereka mengucapkan doa yauma la tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la tukhzini, ya Allah, ya wahai Tuhanku, ya la tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau hinakan, jangan engkau ya membuat diriku ini terhinakan. Ya mereka tahu di hari tatkala Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia, sebagian di antara mereka itu hina karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Karena kelalaian yang selama ini selalu meliputi dirinya. Karena dia terlalu melihat cover. Dia hanya beramal dengan amalan zahirnya, tidak beramal dengan amalan batinnya. Karena dia senantiasa menyukai apa yang Allah benci dan membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Karena dia adalah anak-anak dari anak-anak dunia, bukan dari anak-anak akhirat. Ya karena dia memiliki hati yang senantiasa dengki. Karena dia memiliki hati yang senantiasa iri. Karena dia memiliki hati yang senantiasa membenci. Ya karena dia memiliki hati yang selalu marah. Ya dan ya mendendam kepada manusia. Maka pada hari tersebut para hadirin, para pendengar Radio Syarah Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, dia membawa beban tersebut. Ya dia membawa kesulitan. Ya dia membawa keterhinaan. Yang demikian itu ya pada hari tersebut tidak ada lagi obat. Yang ada hanyalah penyesalan. Namun penyesalan itu yang tidak bisa lagi dikembalikan. Karena andai kata manusia menyesali sesuatu pada hari di mana pintu taubat itu masih dibuka, maka sungguh ia akan bermanfaat. Namun penyesalan di hari kiamat, para hadirin, para pendengar Radio Syarah Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, tiadalah ya hal tersebut bermanfaat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang memiliki tauhid yang kuat, yang jauh dari berbagai macam kesyirikan, yang jauh dari berbagai macam bentuk kekafiran,
seorang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan tauhid kepada Allah, dan senantiasa berupaya memperbaiki amalan batinnya dan juga memperbaiki amalan zahirnya. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para pendengar Radio Syar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, kita kembali kepada pembahasan sebuah kitab yang dibahas oleh Asy-Syaikh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi hafizahullah ta'ala min kulli su'in wa makruhin. Ini satu kitab yang beliau beri judul dengan Islahul Qulub. Kita masih pada alamat atau ciri hati-hati yang selamat. Masuk kita pada ciri hati yang selamat, ciri yang keenam. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif, pengarang kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala ya melindungi beliau, hafizahullahu taala. Al-alamatus sadisah, ya contoh atau alamat yang keenam. Ya, beliau mengatakan annahu idza fatathu ta'atun minat ta'at wajada li fawatiha alaman a'zama min ta'allumil harisi bi fawati malihi wa faqadihi. Beliau mengatakan bahwasannya seseorang, jikalau seandainya dia memiliki ketaatan dari ketaatan-ketaatan yang sering dilakukan, ya kemudian dia kehilangan dari ketaatan yang senantiasa dilakukan ini, maka hal tersebut, ya dia akan rasakan kehilangan yang teramat sangat, ya dibandingkan kehilangannya orang yang tamak terhadap harta dan rakus terhadapnya. Perhatikan para hadirin. Seorang yang senantiasa, saya ulangi ucapan ini para hadirin. Ini ucapan dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Ya Lahfan. Beliau mengatakan bahwasannya seorang yang senantiasa berada di ketaatan, dia mengerjakan suatu amalan ketaatan. Dia senantiasa sebagai contoh membaca Al-Quran, zikir pagi sore, sholat berjamaah. Dia adalah orang yang senantiasa mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Suatu hari, dia hilang ketaatan tersebut. Ya, kenapa hilangnya? Karena satu sebab. Apakah mungkin satu hari dia pingsan? Apakah suatu hari dia mengalami suatu sakit yang teramat sangat hingga dia tidak bisa melakukan amal ketaatan tersebut? Dia tersibukkan dengan suatu urusan. Dia mungkin karena suatu kejadian yang lain sebagainya terluputkan darinya hal tersebut. Maka orang yang senantiasa berada dalam ketaatan ini dibandingkan dengan orang yang tamak terhadap dunia, orang yang rakus, ya gila harta, ya, dia adalah ahli dagang, tapi ahli dagangnya itu bukan cuma ahli dagang, dia tamak, dia rakus. Satu hari kehilangan dari dunia, maka orang yang pertama ini itu lebih kehilangan dibandingkan orang yang kedua. Saya perhatikan berhadirin. Ini satu kalimat yang kalau direnungkan berhadirin, itu memiliki kedalaman yang sangat dalam. Seorang yang senantiasa berada dalam ketaatan, suatu hari hilang. Kehilangan dari mereka yang hatinya, ini hati bersih ini pasti. Hatinya bersih itu, sesungguhnya kehilangan mereka akan lebih sakit dibandingkan kehilangannya orang tamak terhadap dunia, hilang dunianya. Tapi sebagaimana kata beliau, kaman yahzanu ala fautil jamaah. Sebagai contoh, seorang yang dia itu bersedih kehilangan sholat berjamaah. Wa ya'lam annahu law tuqabbilat minhu salatuhu munfaridan fa innahu qad fatahu sab'atun wa ishruna dhi'fan. Sedangkan dia mengetahui bahwasannya kalau saja para hadirin, karena ini luar biasa kalimat
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan kata kalau saja karena mungkin ya, dan masya Allah, insya Allah beliau juga mengetahui bahwasannya terdapat berbagai macam hadis ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya bagi mereka yang tertinggal salat berjamaah bagi laki-laki tanpa uzur syar'i ya, yang dia itu salat di rumahnya ya, maka salatnya itu tidak diterima. Ya, maka beliau mengatakan annahu law tuqabbilat minhu salatuhu munfaridan. Maksudnya kalau seandainya dia tahu, dia dalam keadaan dia mengetahui, kalau seandainya salatnya yang sendirian itu diterima oleh Allah. Ya. Dalam keadaan dia telah kehilangan fatahu sab'atun wa ishruna dhifan. Dia telah kehilangan kelipatan gandaan pahala 20 ya derajat, 20 derajat. 20 kali atau 27 kali lipatan pahala. Maka dia tetap akan bersedih. Ini para hadirin, kenapa dia bersedih? Karena dia tahu bahwasannya dia cuma mendapatkan satu pahala. Dia terluput 27 ya lipatan pahala dia berjamaah. Dia bersedih. Taib. Ini pembahasan para pendengar Radio Syiar Tauhid 96.1 FM. Mungkin bukan pembahasan kita. Ya, kenapa saya katakan ini mungkin bukan pembahasan kita. Pembahasan kita yang santai saja. Ya, biasa saja, nggak dapat jamaah, qadarullah ma syaa. Ya, yang tidak berusaha untuk hadir sholat berjamaah, tidak mengupayakan untuk menghadiri masjid-masjid Allah tatkala Allah tabaraka wa taala memanggil kita semuanya. Ini bukan pembahasan orang ini. Inilah pembahasan bagi mereka yang hatinya selamat, merasa sedih tatkala dia terluput dari sholat berjamaah. Tapi bagi mereka yang tidak merasakan kesedihan, kehilangan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya dia memiliki hati yang sakit. Hati yang tidak normal. Hati yang mungkin tatkala dibawa itu ke hadapan Allah, dia akan terhinakan. Tapi bagi mereka yang merasakan kesedihan karena kehilangan ketaatan yang biasanya dilakukan, sedih kalau seandainya dia kehilangan bacaan Quran yang hari itu ya qadarullah, padahal dengan kesibukan yang syar'i misalnya, dia harus merawat ibunya. Ya, kalau itu tidak masalah, tapi terkadang dia sedang duduk sebentar dalam keadaan istirahat, dia tidak bisa membaca Al-Quran. Terkadang sebagian orang itu merasa bersedih. Atau dia tidak bisa membaca Al-Quran ya di hari tersebut yang biasa dia baca karena mencari nafkah, sesuatu yang mubah. Terkadang wajib bagi sebagian ya para bapak-bapak, ya para suami yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Terkadang tetapi hal tersebut menyibukkannya sehingga dia tidak bisa membaca Quran pada waktu tersebut. Kemudian dia bersedih. Maka bergembiralah, wahai mereka yang bisa merasakan hal tersebut. Ya, bahwasannya Anda memiliki hati yang kata Syekh di sini dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Anda memiliki hati yang selamat. Tapi sebaliknya para hadirin, mereka yang tidak pernah bersedih dengan luput darinya Al-Quran yang sudah 1 pekan, 1 bulan, bahkan dia adalah sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak dia sentuh. Hanya disentuh di waktu Ramadan. Dia tidak bersedih dengan terluputnya dia dari puasa Senin Kamis yang biasanya dia lakukan. Dia tidak bersedih dengan sholat malam yang dulu tatkala di bulan puasa para hadirin, para pendengar Radio Syiar Tauhid, andai kata terluput darinya sholat malam itu 1 malam saja, dia bersedih. Maka di waktu Ramadan itu hatinya selamat.
keluar dari Ramadan hatinya sakit. Ya, bersedihlah bagi mereka orang yang seperti ini. Ya karena kalau seandainya seorang membawa hati-hati yang demikian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentulah dia di antara orang-orang yang akan mendapatkan keburukan dan kesulitan nanti di hari kiamat. Kemudian beliau melanjutkan, walau anna rajulan yu'anil bai'a wasyira'a yafutuhu safqatu wahidatun fi baladihi min ghairi safarin wala masyaqqatin qimatuha 27 dinaran la akala yadaihi nadaman wa asafan. Ya, beliau mengatakan walau anna rajulan yu'anil bai'a wasyira'. Dan sungguh kalau seandainya ada seseorang, ya, dia sangat teliti dalam perkara jual beli, dalam perkara menjual membeli, dia teliti, dia mahir, dia adalah ahlinya. Yafutuhu safqatun wahidatun fi baladihi min ghairi safan wala masyaqqatin. Terluput darinya suatu kali transaksi di negerinya, yang padahal dia itu bisa mendapatkan hal tersebut tanpa safar dan tanpa adanya suatu kesulitan. Jadi suatu hari dia seharusnya dalam tempat dia itu di negerinya saja itu sudah mencukupi. Tapi qadarullah, ya karena dia terluput darinya, dia terpaksa melakukan safar dan dia melakukan satu hal yang memberatkan dirinya. Ya maka apa yang terjadi bagi orang yang seperti ini? Qimatuha 27 dinaran. Dia merugi ya sekitar 27 dinar. Ya maka coba bayangkan orang yang teliti, biasanya teliti. Ya suatu kali dia membeli sesuatu yang modal itu ada di tempatnya, tanpa perlu safar, tanpa perlu adanya kesulitan. Bahkan dia merugi. Sampai kerugiannya itu mencapai 27 dinar. Maka orang yang seperti ini kata beliau, la akala yadaihi nadaman wa asafan. Maka bisa jadi dia akan menggigit tangannya nadaman wa asafan, dalam keadaan menyesali, ya, dalam keadaan dia itu berusaha ya untuk kenapa seperti ini dan seperti itu. Maka bagaimana lagi kata beliau, fa kaifa wa kullu dhi'fin mimma tudha'afu bihi salatul jama'ah khairun min alfin wa alfin wa ma syaa Allahu ta'ala. Maka bagaimana lagi seseorang ya yang dia itu terluput darinya kelipatan dari kelipatan salat jamaah, di mana dia adalah khairun min alfin, terkadang itu bisa lebih baik dibandingkan 1000 kali lipat. Jadi bisa jadi para hadirin 27 kali lipat itu bukan kemaksimalan ya bahwasanya seorang itu maksimal dia dapatkan di salat jamaah itu 27, enggak. Bisa jadi 1000 kali lipat Allah gandakan. Bahkan berjuta-juta kali lipat. Alfin kata beliau di sini. Berjuta-juta kali lipat. Wa masya Allah ta'ala. Bahkan sampai lipatan yang hanya Allah mengetahui. Ya bagaimana Allah akan membalas seseorang yang mengerjakan salat jamaah tersebut. Maka para hadirin, orang-orang yang dia itu hatinya selamat, ya dia akan merasa sedih, ya dia akan merasa ya bagaimana ya sesuatu yang terluput darinya, betapa besarnya hal tersebut. Fa idza fawwatal 'abdu 'alaihi hadzal ribh wa huwa baridul qalbi farighun min hadhil musibah fa hadza min 'adami ta'zimi amrillahi ta'ala fi qalbihi. Maka kalau seandainya seorang ya manusia dia terluput dari suatu kebaikan, ya dan dalam keadaan dia ini baridul qalb, hatinya itu beku, farighun min hadhil musibah, dia merasa tenang saja, tidak ada permasalahan, lapang saja, ya sudah, ya kita nggak bisa sholat berjamaah, ya sudah. Ya padahal dia nggak bisa sholat berjamaah karena terluput. Apa yang dia terluput? Dia menonton
pertandingan sepak bola. Luput darinya sholat subuh. Ya biasa saja, nggak ada permasalahan. Ya bukan suatu musibah. Ya nggak bisa terbangun di waktu yang tepat untuk sholat subuh karena saya menonton pertandingan sepak bola. Ya nggak masalah. Allah tidak membebani seorang ya min naimi hatta yastaiqid, bahkan bisa berdalil dia mengatakan ya tidak ada beban seseorang itu diangkat penanya dari seorang yang tidur hingga dia bangun. Maka tatkala dia bangun dia bisa langsung sholat subuh. Ya walaupun tidak berjamaah, walaupun jam 8 karena tidurnya dia, kepanjangan, kesiangannya dia karena sebab bergadang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan memudaratkan dirinya. Ya dia tidak merasakan itu suatu yang berat bagi jiwanya, biasa saja. Dia bahkan melakukannya terus-menerus. Ya setelah dia mencoba berpikir, nggak apa-apa kan tertidur. Ya saya memang bergadang sampai jam 3. Ya kemudian saya tidur, kemudian memang ketiduran, tidak terdengar apapun. Iya, Anda ketiduran itu sebenarnya sebabnya karena Anda begadang dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Andai kata Anda tidur lebih cepat jam 10, ya mungkin atau jam 11 paling lambat. Kemudian Anda menyetel alarm Anda, besar kemungkinan 90% kemungkinan Anda akan bangun. Tapi karena Anda tidur jam 3, ya karena Anda itu bergadang untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat itu, maka kemungkinan Anda bangun itu hanya 15%. Ya maka kemudian Anda tidak merasa itu sesuatu yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Anda bisa berdalil dengan pendalilan-pendalilan. Anda merasa hati Anda tetap lapang terhadap hal tersebut. Ya maka beliau mengatakan ini ya hilangnya pengagungan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Ini menunjukkan hatinya telah beku. Ini menunjukkan di antara tanda-tanda kematian hati bagi seseorang. Maka kemudian kata beliau melanjutkan, wa kullama kan wujudu syai'an fa'alil abdi wa huwa ilaihi ahwaj kana ta'allumuhu bifaqdihi asyad. Maka setiap kali pada diri seseorang itu adanya sesuatu, ya adanya sesuatu, dan sesuatu ini ya bisa kita afiliasikan dengan ketaatan. Yang mana sesuatu tersebut anfa'alil abdi, itu sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Ya, sesuatu itu manfaat bagi hamba tersebut, dunia maupun akhirat. Bahkan wahwa ilahi ahwaj, bahkan bukan cuma manfaat, dia sangat butuh terhadap hal tersebut. Maka beliau sebutkan kehilangan sesuatu itu sungguh sangatlah berat. Itu akan menjadi suatu keberatan yang teramat sangat berat beban jiwanya. Kenapa? Karena dia butuh. Dan sesuatu itu, karena dia manfaat, sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, dia sangat butuh terhadap sesuatu. Begitu pula kata beliau, kullama kana adamu anfa'alah, kana ta'allumu biwujudihi asyad. Setiap kali ini juga berkebalikan. Tatkala ada sesuatu, hilangnya sesuatu, nggak adanya sesuatu, itu lebih bermanfaat bagi seseorang. Maka adanya sesuatu tersebut, ya itu akan berat bagi seseorang. Ya dia kanker, itu nggak ada kanker itu sehat badannya. Ya maka kalau ada kanker pada tubuhnya, ya dia akan merasa berat. Tapi ini sebagai contoh saja. Ya atau maksiat, nggak ada maksiat itu bermanfaat untuk dia. Dia bisa berbagai macam hal bisa dia kerjakan. Maka kalau ada maksiat pada sesuatu itu, dia akan merasa berat. Maka kata beliau, wala syai'a 'alal itlaq. Tidak ada sesuatu secara mutlak, yang lebih bermanfaat anfa'u lil abdi min iqbali 'ala Allah wa istighalihi bi dzikri wa tana'umihi bi hubbihi wa isarihi li mardatihi
bal la hayata lahu wa la na'ima wa la surura wa la bahjata illa bidzalik. Ya, dan tidak ada yang paling bermanfaat secara itlak, sesuatu yang paling bermanfaat secara itlak bagi seorang hamba kecuali kembali kepada Allah, sibuk berzikir kepadanya, merasa nikmat dalam kecintaan kepadanya. Ya, dia berusaha untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada kata beliau, la hayatala, tidak ada kehidupan. Wala na'im, tidak ada kenikmatan. Wala surur, tidak ada kebahagiaan. Wala bahjata illa bidzalik, tidak ada kesenangan kecuali dengan hal tersebut. Ini dengan kembali kepada Allah, dengan berzikir kepadanya. Ya, dengan seorang itu tunduk, sibuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah tabaraka wa taala. Para hadirin, apakah jiwa kita pernah merasakan kesenangan itu? Kesenangan menyibukkan diri berzikir kepada Allah. Kesenangan mendapatkan kebahagiaan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan tatkala seorang dia mengingat Allah, kelapangan jiwanya. Dia rasakan keberkahan dalam rezekinya. Dia rasakan kesolehan anak-anaknya. Dirasakan kecintaan istrinya. Dia rasakan pula berbagai macam, seakan-akan dunia ini berbahagia terhadapnya dikarenakan dia mendapatkan kedekatan. Karena dia senantiasa merasakan kelezatan dalam berzikir, bermunajat kepada Allah. Setelah dia dapatkan kemudahan itu mudah. Dunia itu mudah. Ya, dunia itu akan datang dengan berbagai macam kemudahan kepadanya. Ya, pernahkah dia merasakan kenikmatan tersebut? Dia nggak akan bisa merasakan kenikmatan itu, para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada. Kecuali dia telah membersihkan hatinya. Kecuali dia betul-betul tergantung jiwanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'adamuhu alamu syai'in lahu wa asyadduhu alaih. Begitu pula sebaliknya para hadirin. Kehilangan hal tersebut. Ya, sebagaimana pada hari ini kita telah kehilangan berbagai macam kenikmatan dalam ketaatan. Berbagai macam kebahagiaan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerinduan dalam tahajud. Memohon bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehilangan ketenangan tatkala dalam sholat, senantiasa terburu-buru. Kehilangan kenikmatan dalam bermajelis bersama para ahli ilmu. Tapi maka hati yang selamat akan merasa sangat bersedih. Dia akan merasa sangat berat. Dia akan merasa sangat kesulitan. Kesulitan kenapa? Kesulitan yang selama ini dia setelah merasakan kenikmatan tersebut, hilang kenikmatan itu. Dia telah merasakan kebahagiaan yang hakiki yang Allah perjanjikan. Ya ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala bi dzikrillah, ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Tatma'innul qulub. Hati itu akan senantiasa dia akan menjadi tenang, bahagia. Tapi Allah ternyata menutup hal tersebut, para hadirin. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hati kita ternyata terus-menerus di atas kenikmatan tersebut. Apa sebabnya? Apakah karena kita senantiasa menodai hati kita dengan keburukan? Atau karena memang Allah Tabaraka wa ta'ala tidak menghendaki hal tersebut? Karena yang menghendaki hati tersebut lapang, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran, afaman yashrah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah
ulaika fi dhalalim mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afama yashrah sadrahu lil Islam, dan barang siapa yang dia itu yashrah sadrahu, dilapangkan jiwanya untuk menerima al-Islam, jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan berbagai macam ketaatan. Jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kebahagiaan dalam salatnya, merasakan ketenangan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan dalam membaca Al-Quran, bermunajat. Mudah baginya untuk mengerjakan amalan ketaatan-ketaatan, ya puasa, Senin dan Kamis, dan berbagai macam ketaatan-ketaatan yang lainnya. Para hadirin pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM, Allah yang mudahkan. Fahuwa ala nurim min rabbih, dan itu adalah cahaya dari Tuhanmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasannya hal tersebut adalah cahaya dari Tuhanmu. Yani Allah Subhanahu wa taala yang berikan cahaya tersebut kepada hati seorang, Allah yang melapangkannya, Allah yang memberikannya. Maka celakalah, kata Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, bagi mereka yang berat, pahit, terasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala jauh. Dia tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah. Dia tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya. Disibukkan dia dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebenarnya disibukkan itu agar dia lupa berzikir, karena Allah tidak menginginkan dia berzikir kepadanya. Allah telah tutup hatinya. Allah tidak berikan kepadanya kemudahan menuju surganya. Maka para hadirin, bagi orang-orang yang demikian itu, yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surganya, betapa sedihnya manusia yang seperti itu. Betapa kita tidak inginnya menjadi manusia yang demikian. Maka bagi kita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hadainahun najdain. Allah telah terangkan baginya dua jalan. Kita pada hari ini memilih ya kemana jalan yang mau kita arahkan. Apakah kita mengarahkan jalan tersebut ke dalam jalan-jalan ketaatan? Kita memaksa jiwa kita itu untuk mengerjakan amalan-amalan ketaatan, atau kita memaksa jiwa kita untuk menjauhi berbagai macam kemaksiatan? Allah telah terangkan tersebut. Kita memilih di dunia ini. Ya para hadirin, dalam sudut pandang kita memilih, walaupun apa yang kita pilih itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguhlah para hadirin. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang dia bersungguh-sungguh kepada kami akan terangkan padanya, mudahkan baginya. Kami akan tunjukkan baginya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguhlah, ya ketatkanlah hati, ya arahkanlah, ya cambuk dengan cambuk-cambuk yang keras. Wahai jiwa, kemanakah engkau akan berlari? Kemanakah engkau akan berjalan? Apakah kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia memang dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, ya berbagai macam kemudahan, atau engkau arahkan dia kepada ketaatan kepada Allah, sedangkan ia adalah surga, dia adalah sesuatu yang di ujungnya adalah kenikmatan, namun menempuhnya itu butuh kesabaran. Dia harus berdarah-darah, bukan yang dipenuhi dengan karpet merah, tapi dia justru dipenuhi dengan onak duri. Ya, dia dipenuhi dengan berbagai macam kesulitan, namun apapun yang dia tempuh, tatkala dia bersabar, ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan. Kita meminta kepada Allah kenikmatan dalam beribadah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang selamat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang dipenuhi dengan rasa sakit, penyakit yang menggerogotinya, hasad kepada manusia, ia berat dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala,
ia mendapatkan kesulitan pula dalam bermuamalah kepada manusia, padahal hal yang itu adalah kebaikan. Dan kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan taat kepadanya, dalam keadaan Islam, dalam keadaan tauhid kepada Allah satu-satunya. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.